Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas nasihat dari seorang ulama yang bernama Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, innal abada idza aznaba minallahi ta'ala alaihi bi arba'i khisalin. Jika seorang hamba melakukan dosa, sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya 4 perkara. Allah masih memberikan kepada orang itu 4 anugerah. Ini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan dosa itu untuk kembali kepada jalan Allah. Nah, jadi tidak langsung Allah melaknat, tidak langsung Allah membinasakan orang itu walaupun orang itu telah melakukan dosa. Ini salah satu bentuk rahmannya Allah, bentuk sifat kasihnya Allah kepada hambanya. Nah, apa yang 4 itu? Yang pertama, la yahjubu anhur rizqa. Orang yang melakukan dosa masih Allah memberikan kepada orang itu kesempatan, yaitu dengan apa? 1, tidak menutup jalan rezekinya. Allah tidak menutup jalan rezekinya. Ya, anak yatim ini maksudnya. Ya, insyaallah. Makasih. Bismillah. Jadi berapa banyak orang yang melakukan dosa, walaupun dosa itu besar, tapi Allah tidak menutup rezekinya. Coba bayangkan kalau seandainya Allah itu marah semarah-marahnya, ada orang melakukan dosa, sekali melakukan langsung Allah tutup rezekinya, gimana? Selesai sudah urusan. Tapi Allah tidak menutup rezeki orang tersebut. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, 1, karena Allah bersifat Rahman, sifat kasih yang luar biasa. 2, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang ini untuk berpikir dan kembali kepada Allah. Masih diberikan kesempatan itu. Cuman kita saja sebagai hamba yang banyak dosa ini tidak sadar-sadar dengan masalah itu, sehingga terlena dengan dosa itu. Jadi tidak Allah tutup langsung rezeki orang itu. Dan kita mengetahui rezeki yang Allah berikan kepada kita itu secara garis besar terbagi 2. Ada rezeki hissiyah, rezeki yang nampak, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan itu ya keperluan kita sehari-hari sebagai makhluk hidup.
Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tempat tinggal, kita perlu kendaraan, kita perlu pakaian, dan sebagainya. Itu tidak Allah stop dulu, enggak. Yang kedua, rezeki ma'nawiyah, rezeki abstrak, rezeki batin. Rezeki batin ini, rezeki ma'nawiyah ini lebih tinggi nilainya daripada rezeki hissiyah. Rezeki yang tidak nampak tapi bisa dirasakan sangat luar biasa. Rezeki kesehatan, rezeki ketenangan, kedamaian, itu masih Allah pertahankan itu kepada orang yang berbuat maksiat. Ya tidak lain tidak bukan Allah itu masih memberikan kesempatan kepada orang itu, siapa tahu mau sadar. Allah masih membuka pintu maaf, pintu tobat sebesar selebar-lebarnya supaya orang itu bisa kembali. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit langsung kepada orang yang berbuat maksiat. Ada umpama orang yang berbuat maksiat, tok langsung Allah berikan penyakit. Tidak tahu kita gimana nasibnya orang itu. Tapi Allah kasih kesempatan dulu ya. Biarin aja. Siapa tahu mau bertobat. Nah itulah ibarat kata ya. Walaupun itu tidak baik dilakukan oleh maksiat, dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat, tetapi masih patut dia bersyukur karena Allah tidak langsung menahan atau menghilangkan rezeki yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, saking baiknya itu Allah kepada kita ya, saking baiknya itu Allah kepada orang-orang ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian yang kedua kata Sa'ad bin Hilal, wala yahjubu anhu as-sihhata. Yang kedua, bagi orang yang melakukan maksiat itu tidak langsung Allah menahan daripada nikmat sehat. Allah tidak langsung menutup pintu sehat kepada orang tersebut. Itu yang kita katakan tadi, nikmat ma'nawiyah. Nikmat yang batin itu lebih segala-galanya daripada nikmat zahir ini. Kesehatan. Berapa banyak orang yang melakukan dosa itu? Berjudilah, narkobalah, zinalah. Tidak langsung Allah berikan penyakit, masih Allah berikan kesehatan dia. Nah kenapa? Ya tadi Allah masih memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat. Tapi kalau seandainya orang itu tidak mau taubat-taubat juga, keterlaluan nih. Ibarat kata dikasih daging, minta jantung lagi. Sudah diberikan nikmat begitu banyak, tapi dia semena-mena, lupa kacang daripada kulitnya. Nah bisa jadi karena keterlaluan dia berbuat dosa, maka barulah Allah memberikan teguran dengan ditimpakan kepada orang itu sempitnya rezekinya, penyakit datang kepada dia. Kenapa? Karena itu Allah ingin menegur dia. Allah ingin menegur dia.